jebret. Enggak, peluru habis. Komandan di dalam tank, Pak. Bro, habis peluru sampai di medan itu ditembaki musuh, ya kan? Nah itu jangan sampai nanti terjadi di jenderal-jenderal number one. Siapa jenderalnya? Anda semua ini. Jadi Anda merekrut orang, Anda pengembangan, itu tidak buta, Pak. Ini loh dana tengah sekian, ya kan? Ini loh grafik PHG-nya sekian. Tadi sudah saya sempat singgung waktu ngopi di depan. Jadi jangan sampai bangun tidur sistem restart. Nah itu sudah banyak terjadi, Bapak Ibu. Ya, number one hadir, number one lahir, itu saya ingat betul. 10 hari sebelum puasa, ya, 10 hari sebelum puasa, number one launching, Bapak. Tuh ini BO marani gebuk, marani gebuk katanya. Jadi memang kita lahir besok puasa. Komunitas itu yang kita buat adalah puasa sama lebaran. Karena apa? Orang membutuhkan budaya yang sama, Bapak. Betul nggak? Sama besok puasa. Butuh duit, ya. Apalagi besok lebaran, butuh nyaloni anak, ya, butuh nukar lagi anak. Lek butuh sama butuh duit, gak mungkin sama PH, Bapak, sama nanti stop. Kalau stop PH, sistem ya restart, Pak, ya kan? Apalagi kalau semuanya dia, ya restart. Nah itu loh, pemikiran-pemikiran itu hadir number one. Jadi jangan sampai orang bisa diam asal, jangan sampai. Kalau semua diam asal, jangankan BO, Bapak, jangankan bisnis komunitas. Bank pun atau sistem piramida pun kalau semua satu hari dengan penarikan 50% nasabahnya dia akan restart, dia akan kolaps. Apapun itu bentuknya, sistem piramida. Nah jangan sampai di number one, saya singgung sedikit. Di number one kita menggunakan auto wedding. Jadi auto dialnya kita 15 hari 25%. Itu otomatis, Bapak. Jadi dia nggak usah klik dia nggak usah. Enaknya di situ, ya. Nanti kalau Zoom dan lain sebagainya di take over sama admin. Ya, demikian dari saya sambutan. Nanti soal full system kita simak bareng-bareng ya. Setelah itu nanti akan disampaikan lagi oleh Bapak Andri. Kita lihat video ini. Mas, matikan lampu semua. Oh ini ya. Tolong diperhatikan video ini betul-betul. Nanti kehidupan manusia telah berkembang mulai dari nomaden ke agraris, berlanjut ke revolusi industri dan terakhir masuk ke era telekomunikasi. Kini internet berkembang begitu pesat. Internet bisa menjadi peluang, bahkan juga jebakan. Saat ini kita akan masuk pada era freedom financial people, di mana masyarakat akan mendistribusikan uang bebas mereka saling bertukar untuk saling membantu satu sama lain mewujudkan sebuah bank yang akan dikelola dengan mekanisme yang diatur bersama demi kesejahteraan bersama. Siapa yang akan membuat kita bertahan dan saling mensejahterakan? Jawabannya, kita sendiri. Karena everyone is number one. Apa itu number one community? Number one bukan bank, number one tidak mengumpulkan uang Anda, number one bukan bisnis online, H1IP, investasi atau program MLM. Number one adalah sebuah komunitas di mana orang saling membantu. Lalu, bagaimana ketentuan atau rule di number one community? Pertama, reward 50% per bulan. Kedua, tiket registrasi 100.000. Ketiga, PH minim 500.000 sampai 50 juta. Keempat, PH kelipatan 500.000. 5, PH lock 5 bulan atau 10 cycle. Keenam, DP on 20%. 7, timer transfer 48 jam. Kedelapan, setiap 2 minggu, partisipan akan withdraw otomatis sebesar 25% plus uang tiket. Jadi, jika 1 bulan berarti 50% plus uang tiket. Misalnya kita PH 1 juta cycle 1 atau 2 minggu pasif dapat 250.000 plus pengembalian tiket 100.000 sama dengan 350.000 bonus. Ke-9, bonus 10%, 5%, 3%, 1% dan 0,25% unlimited. Ke-10, setiap member memiliki PIN untuk transaksi penarikan bonus supaya terhindar dari hacker. Apa saja yang ada di dalam sistem number one?
bonus referral. Bonus referral yaitu 10% dari deposit referral Anda dan berlaku sekali untuk setiap PH dari partisipan Anda. Bonus manager. Bonus level pertama 5%, level kedua 3%, level ketiga adalah 1%, dan level selanjutnya sampai tidak terbatas adalah 0,25%. Bonus manager dan bonus referral bisa ditarik secara langsung setelah PH struktur terkonfirmasi 100%. Target untuk menjadi manajer. 1. 25 partisipan real dengan melampirkan KTP atau ID lain. 2. Omset tim 100 juta. 3. Mengikuti iklan manajer selama 2 hari yang diadakan setiap bulan. Reward manager 10 berupa Android Xiaomi atau uang cash plus merchandise. Ketentuan tiket. Setiap create PH akan menggunakan tiket. 1 juta sampai 10 juta sama dengan 1 tiket. 20 juta sama dengan 2 tiket. 30 juta sama dengan 3 tiket. 40 juta sama dengan 4 tiket. 50 juta sama dengan 5 tiket. Nah, sudah jelas bukan? Seperti apa tujuan Number One Community? Tujuannya hanya satu, ingin mensejahterakan kita bersama secara adil. Karena semua yang kita adalah everyone is number one. Number One Community, save your money, strong security system, no zone, no panic. Ya, demikian. Jadi kata-kata yang terakhir disampaikan, number one itu no zone, no panic, Pak. Ya, kenapa saya bilang no zone? Karena setiap ada akun yang tidak mau melakukan kita transfer akan di take over sama admin. Jadi tidak ada kepanikan, ya. No panic artinya apa? Sirkulasi atau Anda melakukan kian itu saya setting dengan otomatis di sistem Anda. Katakan ya dengan deposit tanggal 1. Saya pastikan nanti tanggal 15 Anda kian otomatis 2.500.000 kalau depositnya 10 juta. Nah, ini kita atur dengan ritme yang kontinu. Jadi per 15 hari, 15 hari, 15 hari. Ya. Kalau 15 hari 20%, jadi per bulan berapa? 50%. Ya. Kita setting semua otomatis. Kenapa saya pakai ini? Pengalaman saya di komunitas sebelumnya itu kalau orang panik masalah Bapak Ibu, dia akan melakukan penarikan besar-besaran. Kalau orang panik masalah, dia tidak akan melakukan deposit. Apa yang terjadi? Scam, restart. Uang kita hilang, ya kan? Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan ya. Untuk materi selanjutnya, mungkin ini sedikit ekstrim Bapak ya. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Andre. Waktu dan tempat kami silakan. Beri aplaus Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Sebelum kami menjelaskan semuanya, lebih baik saya memperkenalkan semua manajer kami yang sudah ada di sini. Saya harap nanti ada sebagian yang memberikan testimoni karena Number One sudah berjalan 3 bulan. Kami sudah beromset hampir 13M. Sekarang posisi kita sudah punya 29 manajer. Pada semua manajer yang berada di sini silahkan maju ke depan semuanya yang merasa manajer. Nah, jadi kami sudah menghasilkan banyak manajer di sini Bapak Ibu. Jadi bukan kami sendiri, bukan saya sama Mas Yosi aja di sini kan. Depan sini aja, Bang. Ini calon manajer Mas Husen. Monggo Mas. Mas Husen belum? Mungkin 2 hari 3 hari lagi lah. Jadi saya jelaskan, untuk menjadi manajer di Number One itu cukup sulit karena harus punya ada 2 syarat. Pertama adalah referral langsung. Dia harus ahli dalam bidang jaringan, harus ada 25 referral langsung dan harus ahli dalam omset. Ada kasus di teman-teman kita yang omsetnya banyak, jaringannya belum tidak diangkat, atau jaringannya banyak, omsetnya belum juga tidak diangkat. Nah, saya perkenalkan, saya kenal semua kalau manajer area Jawa Timur. Ini Mas Rianto dari Gresik yang pojok ini, paling pojok. Mas siapa lupa saya? Saya Batiarius dari Jember.
Saya Paulus dari Surabaya. Saya Erwin dari Surabaya. Saya Muslim dari Lumajang. Saya Hadi dari Tasik. Saya Sindu dari Surabaya. Saya Mara Jukrawati dari Jombang. Saya Muhammad Abidin Ilham. Saya dari Jombang, tapi domisili sekarang di Banyuwangi. Terima kasih. Selamat siang. Saya Safa dari Surabaya. Asal dari Jawa Barat sebenarnya, dari Tasikmalaya. Nah, manajer kami tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang kira-kira yang paling dekat di sini. Nah, saya minta satu aja dari perwakilan manajer untuk memberikan testimoni karena kami sudah menjelaskan ini berkali-kali. Jadi sekali-kali kan bukan TL yang menjelaskan memberikan testimoni, sekarang gantian manajernya. Nanti soal pembedahan sistem dan lain nanti kita yang menjalani. Selamat siang semua. Saya Erwin. Jadi kalau ditanya perihal testimoni ya, yang saya tahu di sistem ini cukup amanah karena kan memang semula yang kita jual dari number one itu adalah amanah, ya kan? Kalau misalnya kita punya sebuah sistem, kita join ke BO-BO yang lain yang dimanapun yang pernah kita ikut ya, itu kan kita nggak tahu ya dana tengah itu mungkin ditaruh di mana, terus transparansinya seperti apa, kita itu nggak tahu. Tapi untuk number one, karena orang-orang yang saya kenal, pertama saya kenal dan saya tahu niat mereka itu memang membantu saya, ya kan? Bukan cuma saya, tapi saudara-saudara semua juga pasti udah merasakan terbantu lah. Nah, pertama saya ikut number one, itu saya nggak niat jadi manajer, karena saya pikir, rasanya nggak jauh beda lah sama BO-BO lain yang saya pernah ikut sebelum-sebelumnya. Ikutlah sekedar, anggapannya kayak sekedar ikut aja. Tapi begitu ini saya pertama kali ikut itu belum join ya, maksudnya baru sounding, baru launching, masih omong-omong gitu. Nah, terus waktu pertemuan dengan Mas Andre, saya sebelumnya memang udah sempat kenal dengan Mas Andre, Mas Yosi dan semua TL di number one saya udah kenal sebelumnya. Tapi mungkin belum dekat banget ya, sekedar tahu. Dan saya juga sekedar ikut-ikut, kumpul-kumpul. Kemudian pas pertama kali launching, saya udah mulai bulat tekad saya bahwa wah ini kok rasanya transparannya benar-benar diwujudkan gitu loh. Jadi dari segi penjabaran pengeluaran apa semua itu udah mulai dijelaskan gitu. Jadi kalau boleh jujur tanpa babi bu, saya pertama kali posting, pertama kali PH saya langsung masukkan full maksimal 50 juta untuk akun induk saya yang paling tinggi. Nah, itu saya juga ya memang saya udah pikir ini pasti berhasil gitu loh. Dan sampai hari ini saya udah BEP, udah balik modal semua dan saya rasakan memang di sini transparan semua. Seperti belum ada ya BO yang menunjukkan Koneksinya lemah om. Grafiknya, jadi kayak omset hari ini PH-nya berapa, GH-nya berapa, itu nggak ada BO yang tunjukkan kayak gitu. Semua kan disimpan rahasia, ya kan, nggak ada yang tahu. Dan juga BO-BO lain banyak yang nyamar. Maksudnya yang nyamar itu admin bisa nyamar sebagai partisipan untuk nyedot duit atau gimana. Ini nggak, di sini nggak ada. Semua pasangan GH atau PH itu bisa dikontak, bisa dihubungi dan itu semua pasti partisipan. Kalaupun admin itu cuma ada di tahap awal di mana itu cuma DP. Ya. Nah itu salah satu sharing saya. Dan untuk berikutnya yang saya udah mulai berniat untuk fight di number one, saya udah mulai berjuang untuk menjadi seorang manajer, ya kan? Waktu itu saya udah berusaha jadi manajer dan apesnya waktu itu ada beberapa akun saya yang mungkin belum mencapai target. Tapi karena saya pikir, wah, saya kan kenal sama Mas Andre, saya kenal dengan Mas Yosi, kenal dengan Pak Riviawan, ini kan semua saudara lah. Terus kenal dengan upline saya juga Pak Hadi. Masa nego-nego dikit lah. Saya kan omset harus 100 juta, waktu itu omset masih 80 juta. Tutup mata lah, terus saya nego. Bos Andre, ayo, saya ini udah 25 partisipan, bantu jadi manajer. Oke, dicek. Ternyata dicek belum. Oh gak bisa ini Win, kamu kan omsetnya masih segini. Belum. Tapi kan saya PHO udah 50 juta, masa saya gak dikasih? Ya nego lah, maksudnya tutup mata kan teman, saudara sendiri. Oh gak bisa. Waduh, saya kecewa. Kok kayak gini sih, temen kayak gini nih bukan temen yang saya dalam hati saya dongkol. Tapi saya dalam hati juga mikir lagi, kalau misalnya
Pak Andre bisa di lobby sama saya, ya kan, dan dia mau membuka untuk saya, otomatis dia juga bisa membuka ke orang lain. Nah kalau seperti itu, apa nggak bahaya sistem ini, gitu loh, ya kan? Wah, terus saya pikir positifnya, oke, nggak apa-apa, saya berjuang lagi, saya ini lagi omset, yang ketiga saya ajukan lagi. Ternyata yang ketiga ditolak lagi. Saya nggak pikir, jujur ya, saya ajukan jadi manajer itu 3 kali dan yang ketiga baru di approve. Saya jujur juga bahwa akun saya keblokir gara-gara kehabisan waktu transfer karena lupa upload. Udah transfer, lupa upload, ketiduran, ya kan? Soalnya kan tengah malam tuh browsing, boleh member lah gitu ya kan. Udah gitu pagi nih, pas transfer itu tinggal upload pagi. Konten waktu kurang 2 jam aku nggak tahu. Jadi pas bangun tuh pas login belum masih blokir dan itu nggak tanggung ada 5 akun yang blokir, ya kan? Pusing saya wah, tapi harapan terbuka karena saya kenal Mas Andre, kenal TL Negro. Bukain dong, nggak bisa, nggak mau dibuka, pusing kan saya apa? Ya intinya dari sini saya sharing lah. Saya ini manajer yang berjuang dan ada sisi negatif dari saya sendiri. Saya ini orang yang nakal, ya kan, suka ngutek-ngutek. Kalau bisa, ayo Pak bantu ini. Anggapannya kayak apa ya orang bilang itu ngakali sistem bisa. Ya karena kan kita dari dulu dari MMM dari mana-mana BO yang lain memang niatnya kita ngakali karena kan kita nggak merasa memiliki. Bukan punya saya kok. Saya di sini mancing dapat ikan banyak keluar, ya kan. Di sini saya diajarkan untuk memiliki dan saya udah merasa memiliki di sini. Jadi saya merasa kita semua harus fight karena kita memiliki NOC. Ini punya kita. Fight, siap, merdeka. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erwin. Iya Pak, jadi saya selalu bilang begini, maling katanya sih, kalau di depan itu, kalau di atas itu adil sekali itu sholatnya, kalau bahasa Islam ya, sholat 60 tahun sama. Kalau nggak adil sehari itu sama dengan berzina atau melakukan kejahatan selama 60 tahun. Makanya saya selalu balik logika, setiap ada teman-teman manajer semuanya, mau saudara, ada teman saya yang sudah ikut saya itu 2,5 bulan, Mas Rianto itu tidak jadi manajer 2,5 bulan. Itu ikut terus dari mulai puasa tiap hari sampai teman-teman manajer yang lain itu kasihan. Tapi karena begini, sekali saja kita berpihak, saya sudah bilang kalau sekali saja di number one itu ada kata-kata dari TL yang itu melenceng akan diduplikasi. Oh yang itu kemarin boleh, yang ini kemarin begini. Nah itu salah satu kemarin klarifikasi saya kepada Mas Erwin. Kita mulai di video. Jadi saya jelaskan semuanya dari sekarang karena waktu kita tidak terbatas. Jadi kita nanti keluar sekitar jam 10 malam, tapi kita kalau misalkan selesai jam 3 atau jam berapa terserah. Kita akan mulai begini. Sampai sini. Oke. Jadi number one itu begini. Kalau Anda bilang bahwa number one itu ada sektor bisnis realnya kah? Ada apa? Di sini belum ada. Nanti akan dibahas di manajer 40. Nah, ini saya jelaskan dari awal bahwa kalau Bapak paham sebenarnya kehidupan kita itu berubah. Jadi manusia itu mencari makan, itu berubah-berubah. Di zaman kita 100 tahun atau 1000 tahun, 5000 tahun yang lalu, manusia itu mencari makan di goa. Jadi di goa-goa dia numbak nasi ini, dia dapat makan. Dikumpulkan, namanya zaman nomaden. Zaman nomaden ini zaman orang yang mencari makan dari berburu. Nah, siapa yang paling kaya? Saya jelaskan, siapa yang paling sukses di zaman berburu? Mereka yang punya tenaga kuat. Kemudian mereka menjadi kepala suku. Nah, manusia berpindah ke zaman agraris atau zaman tradisional, zaman pertanian. Siapa yang paling kaya di zaman pertanian? Mereka yang tuan tanah. Ini perbedaan manusia. Jadi Bapak jangan khawatir kemudian Bill Gates sekarang paling kaya, yang punya Facebook paling kaya, yang punya Amazon paling kaya, yang punya Alibaba paling kaya di dunia. Mari saya jelaskan sejarahnya dulu. Manusia berpindah lagi ke zaman namanya zaman industri. Siapa yang paling kaya? Mereka yang punya produk. Mereka yang bisa menghasilkan baju untuk Anda pakai, mereka yang bisa menghasilkan mobil untuk Anda pakai, mereka yang bisa menghasilkan apapun untuk Anda pakai. Terus itu namanya zaman industri. Nah,
Sekarang inilah yang disebut dengan era telekomunikasi. Nah, makanya saya jelaskan sekarang. Manusia itu berpindah-pindah. Nah, sekarang yang paling kaya siapa? Mereka yang bergerak di bidang IT. Orang terkaya di dunia siapa? Siapa, Mas? Mas manajer? Dia bergerak di bidang apa? IT. Yang punya Alibaba, IT. Yang punya Facebook, IT. Semuanya bergerak di IT. Jadi jangan tanya lagi, tidak ada tuan tanah paling kaya di Indonesia atau di dunia sekarang. Tidak ada. Semuanya bergeser. Nah, terus masuk. Nah, kita sudah masuk di era internet, Bapak Ibu. Jadi era internet inilah kemudian di mana semua uang Anda semua atau semua perputaran uang di seluruh dunia sekarang lebih besar di mana? Di dunia internet. Kalau Anda dulu membeli barang, membeli rokok, membeli apa menggunakan uang, sekarang sudah tidak menggunakan uang karena menggunakan gesek semua. Dan inilah perpindahan peradaban. Jadi dipahami dulu, nanti pelan-pelan akan kita pahami sebenarnya number one itu apa. Terus, nah ini yang kita masukkan dengan era freedom financial people. Jadi begini, saya jelaskan begini. Saya tanya, di dunia ini untuk mencari uang itu ada berapa cara? Apa? 2? Gimana caranya? Enggak, maksud saya gini, Anda kan hidup udah lama nih. Cara mencari uang di dunia ini ada berapa cara? Bekerja. Dalam polarisasi, dalam keseluruhan. Setahu saya hanya ada 2. Kalau nggak kerja, berwirausaha. Selain itu ada nggak? Hah? Investasi berwirausaha, ngepet berwirausaha. Jadi gini, sebenarnya ini saya jelaskan gini. Dalam teori yang sebenarnya kapitalisme itu, kalau Anda tidak punya alat produksi, Anda akan jadi alat produksi. Kalau Anda tidak bisa bermimpi, Anda akan mewujudkan mimpi orang lain. Jadi gini, kalau Anda nggak punya traktor, Anda disuruh jadi tukang traktor. Kalau Anda nggak punya pabrik sandal, Anda suruh kerja di sandal. Hanya ada 2 pilihan. Kalau dia jadi pengusaha, jadi pegawai. Mau jadi pegawai bank, mau jadi pilot, mau jadi apa lagi? Gojek, semuanya pegawai. Mau jadi PNS, semuanya pegawai. Hanya ada 2 cara itu, toh. Sampai di sini diterima ya, sebelum kita masuk ke number 1 ya. Ada nggak yang kira-kira cara lain selain 2 itu? Kalau mukjizat, jadi begini, ada yang bercerita gini, kok saya nggak kaya ya? Saya kaya. Ada yang bilang, kok Tuhan nggak ngasih saya duit ya? Kalau Tuhan ngasih kamu duit, marah kasih duit Tuhan, itu inflasi, pasti inflasi. Karena duitnya banyak, duit diciptakan dari Tuhan, duit dari manusia. Jadi saya perjelas bahwa di dunia ini cara cari duit hanya 2, kalau nggak wirausaha ada kerja. Nah, inilah yang disebut dengan freedom financial people. Kita akan masuk ke sini. Sebenarnya apa sih number 1 sebenarnya? Nanti sampai bisa tanya semua. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, mungkin pertemuan selanjutnya. Oke? Saling bertukar untuk saling membantu satu sama lain, mewujudkan sebuah bank yang akan dikelola dengan mekanisme yang diatur bersama demi kesejahteraan bersama. Siapa yang akan membuat kita bertahan dan saling mensejahterakan? Jawabannya, kita sendiri. Karena everyone is number 1. Nah, jadi number 1 gini. Kami tidak mengumpulkan uang Anda. Kami juga admin tidak punya uang Anda semua. Enggak, uang Anda ditukar. Jadi gini, ada sebuah bank. Bank itu punya berapa? Sekitar saya contohkan. Ada BRI. Siapa yang tahu jumlah provinsi di Indonesia? Gak ada yang hafal. Jadi total provinsi
provinsi di Indonesia ada 34 ditambah Kaltara kemarin baru 34 Kalimantan Utara yang gulungan itu. Nah, total kabupaten di Indonesia kira-kira 550 kabupaten. Satu kabupaten di Indonesia rata-rata 25, tinggal kalikan 550 kabupaten kali 25. Kalau kita hitung total berapa 10.000, berapa kantor BRI yang ada di Indonesia? Itu dulu. Sekarang kantor BRI-nya berapa? Ada 10.000 lebih kantor BRI. Apakah itu tidak sewa? Apakah itu tidak mengeluarkan operasional? Bayar satpam, bayar teller, bayar listrik, bayar apa? Nah, dari situlah kemudian kita membuat namanya bank bersama. Uang Anda sama, Pak, seperti ini sama. Cuma dia memberikan profit atau memberikan profit kepada siapa? Kepada marketingnya. Dia butuh marketing. Dia butuh satpam, butuh teller, butuh apa? Di number one semua marketing. Kita punya 2.700 marketing. Mas Muslik sekarang sudah menjadi marketing yang handal. Apalagi Mas Hadi. Mas Hadi itu punya 6 manajer. 7. Loh, tanpa dibayar Pak di number one. Mereka sudah menjadi marketing semua. Dan semua orang sudah menjadi teller. Anda yang mentransfer sendiri, Anda yang mengecek sendiri. Dan semuanya jangan lupa sudah menjadi direktur masing-masing. Anda yang kontrol. Wah, UPH berapa? Nanti tak gulung piro, kok bonus piro? Semua dihitung. Inilah konsep namanya freedom financial people. Jadi tidak ada di sini. Kami tidak coba bayangkan saja. Ada 2.700 anggota number one dan sekarang semuanya menjadi marketing. Kalikan 3 juta. Berapa M yang harus kami keluarkan untuk membayar marketing? Ini namanya zaman modern. Ini include semua ya. Paham? Sampai di sini paham? Paham apa enggak, Ren? Jadi gini, kalau ada number one 2.700 orang dan semuanya menjadi marketing, bayar UMR totalkan berapa bulan sebuah perbankan harus membayar marketingnya saja. Kami hanya membayar 9 juta dan 3 juta ya untuk SMS gateway. Jadi perusahaan, kalau kita bilang ini perusahaan, ini bukan perusahaan di komunitas. Kalau ini sebuah komunitas, kami hanya mengeluarkan 12 juta, kemudian mendapatkan omset 13 M. Ini perusahaan model apa? Rumah makan saja nggak bisa, hotel aja nggak bisa. Siapa yang punya perusahaan di sini atau punya usaha? Kita berhitung. Bagaimana kita bicarakan sistem freedom financial people dengan sistem industri, kita bicarakan. Siapa yang punya perusahaan atau yang kerja di perusahaan? Musuh dalam segala belas. Jadi maksud saya hitung untuk mendapatkan omset 13 M dalam waktu 3 bulan butuh operasional berapa M? Kami hanya membutuhkan 12 juta per bulan. Disinilah yang disebut dengan sistem baru, era baru. Nah, era baru ini kalau kita tidak ikut ketinggalan. Contoh saya, ketika saya hidup seandainya saya hidup jadi petani, mungkin saya nggak akan di sini. Kita ini zaman modern. Terus lanjut. Apa itu number one community? Number one bukan bank, number one yang Bukan bank. Number one bukan bisnis online, H1IP, investasi atau program MLM. Number one adalah sebuah komunitas di mana orang saling membantu. Lalu, bagaimana ketentuan atau rule di number one community? Pertama, reward 50% per bulan. Kedua, tiket registrasi 100.000. Ketiga, PH minim 500.000, 50 juta. Keempat, PH kelipatan 500.000. 5, PH lock 5 bulan atau 10 cycle. Keenam, DP on 20%. 7, timer transfer 48 jam. Jadi saya jelaskan dulu, kenapa bank tidak bisa tutup? Kenapa mas semua? Gak, kita mau diskusi aja nggak apa? Kenapa? Alasannya kenapa bank nggak bisa tutup? Padahal bank nggak punya uang. Hah? Ada dua kemungkinan. Kalau bank itu tutup hanya karena inflasi yang besar atau karena dikorupsi sama BLB sama ini kayak Century. Tapi di number one, saya ceritakan, fitur di number one ini lebih canggih daripada bank manapun. Kalau misalkan begini, seandainya Natal, Hari Raya Idul Fitri dan semua negara hari agama besar itu jadi satu.
Apa yang terjadi? Semua bank bangkrut. Karena mereka berbeda-beda. Yang nariknya ini separuh, misalkan Idul Fitri 20%, Natal 30%, jadi ikutan. Nah, di number one ini kita atur semua, Pak. Jadi sampai nggak usah khawatir. Nanti akan kita tunjukkan realnya. Berapa uang masuk, play berapa, diamond berapa, permintaan berapa, pengeluaran berapa. Nanti kita akan. Jadi number one, kenapa saya bilang ada reward 50% selama 4 bulan kalau tidak ada PH, artinya sama dengan 25%. Orang bilang, bagaimana sebuah sistem keuangan bisa menghasilkan 25%? Tadi kan saya sudah jelaskan dari awal bahwa kita hanya membutuhkan 12 juta untuk mengoperasikan sebuah sistem yang menghasilkan omset 13M. Loh, terus duitnya dikasih sopo? Jadi dikasih marketing tadi. Logis ya? Jadi uangnya dia dikasihkan kepada Anda semua karena Anda tidak digaji. Digajinya dari mana? Dari dividen sebuah perusahaan itu, dividen sebuah sistem itu. Yang harusnya kita bayarkan kepada marketing, kita bayarkan kepada satpam, kita bayarkan kepada siapa semua. Sekarang dibagi rata. Makanya saya lebih suka kalau orang sudah bermain di bisnis atau di apapun, saya akan lebih jelas. Jadi bagaimana keuntungan number one itu dibagikan kepada 50%, dibagikan semua. Karena pengeluaran kita hanya 12 juta per bulan. Ini yang saya jelaskan bahwa reward dari number one kenapa bisa besar 25% per bulan, ya karena kami tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mengelola perusahaan ini. Paham sampai di sini? Atau masih bingung? Memang ini agak sulit karena ini zaman baru. Saya belajar ini bertahun-tahun. Kalau saya transferkan dalam waktu 10 menit, 20 menit, tak pikir ya orang untuk ngeluh sih memang. Tapi kira-kira perbandingannya sebuah perusahaan dengan omset 13 miliar itu mengeluarkan dana berapa, pegawai berapa, operasional berapa. Number one dengan 13 miliar itu hanya mengeluarkan 12 juta. Biaya lain-lainnya dibagikan ke seluruh peserta, ke seluruh member number one. Oke, paham sampai di sini ya? Karena apa? Karena Pak, dulu di zaman dulu orang mau jadi marketing dia harus pakai kertas, Pak. Saya ikut ini. Biaya Pak, satu hari ketemu berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Di zaman online saya nulis status number one ini, ada ratusan orang. Saya nulis status. Kalau semua orang nulis status, bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan. Inilah zaman baru, gitu loh. Jadi tolong pahami gini, dalam 3 bulan kami number one itu yang awalnya hanya berdua sama bertiga sama CEO sudah punya anggota 3.000. Itu marketing model gimana? Kalaupun saya harus datang ke rumah orang satu-satu itu berapa ribu orang yang saya datangi. Kalau closing semua, kalau 20% saja atau 10% yang closing, berarti harus ada 300.000 orang yang harus saya datangi. Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Inilah zaman baru, zaman online. Makanya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Itu ya kira-kira. Jadi reward itu dari mana? Dari pembagian dividen perusahaan atau dividen komunitas. Oke, terus 48 jam. Ke-8, setiap 2 minggu, partisipan akan withdraw otomatis sebesar 25% plus uang tiket. Oke, sampai sini. Jadi Pak, nanti Anda akan tahu di number one itu Anda selain tidak bisa melakukan penarikan massal dan tidak akan terjadi scam, tidak akan terjadi rush. Anda akan tahu bahwa setiap orang itu tidak boleh menarik secara seenaknya. Semisal kita butuh uang misalkan buat anak sekolah, nggak bisa. Kalau di bank masih bisa, nggak bisa. Harus nunggu 15 hari. Jadi fitur-fitur inilah yang kemudian membuat number one lebih kuat. Jadi uang masuk berapa, uang keluar berapa, itu semua ada aturannya. Kita masuk ke akun. Ke-1 bulan berarti 50% plus uang tiket. Posisi sekarang kita berapa? Kemarin sehari 329 juta. Ini real time ya. Jadi kami tidak pernah bisa manipulasi ini.
Kalau nggak percaya, siapa yang mau closing hari ini, kita klik di sini, nanti akan muncul naik. Coba klik yang di sini hari ini. Sini bos, pojokan. Nah. Posisi sekarang GH 25 juta, PH baru 4 juta. Karena sistem kita, server kita menghitungnya per jam 12. Karena manajernya lagi kumpul di sini, mungkin nggak ada yang closing ya. Jadi ini real kita. Jadi posisi PH 12 berapa ya bos? 12 miliar 876 juta, posisi GH 8 miliar 578 77. Ini nanti masih ada dana 20% di admin. Berarti tinggal nambahkan 12 juta ditambah apa itu 8 miliar dikurangi 2 miliar berarti sekitar 6. Ada 18 sekitar ada 7 miliar dana yang belum terpakai. Iya sama. Sopo sendiri duitnya di mana? Di rekening Anda semua. Kami hanya mencatat. Rekeningnya sampean semua. Kita nggak megang sama sekali. Inilah sistem baru. Nah, number one saya pastikan tidak akan bisa scam Pak. Asalkan semua manajer mencukupi kuota yang kita ciptakan. Kuota kita rata-rata posisi kuota. Kuota kita rata-rata sebenarnya setiap hari itu sebenarnya 400 juta. Selama masih di kisaran separuh, nggak bisa restart. Kecuali bendino 4 juta selama 10 dino, restart bos. 4 juta selama, tapi umur 2.700 orang udah ada yang bekerja, nggak mungkin. Ini logika loh, makanya saya bisa berhitung dengan Anda semua. Posisinya, ketika 4 juta, dalam hari ini 4 juta, selama 10 hari 4 juta, terus restart bos. Tapi sampai lihat grafik rata-rata harian. Kita bisa lihat grafik harian kita. Nah, kita bisa lihat gini soalnya. Nah, kita bisa lihat grafik harian kita 233, terus 288 gini, 224, nah 329. Itu tanpa saya bayar satu orang pun di Indonesia untuk jadi marketing number one. Setiap hari mereka promosi dan mendapatkan omset rata-rata 300 juta. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini namanya sistem baru. Nah, kemudian kita real semua. Jadi Anda tidak usah khawatir. Jadi mulai tanggal ini sudah ada tanggal-tanggalnya, mulai dari tanggal bulan 6, bulan 5 tanggal 16 sampai bulan 8 tanggal 20. Jadi untuk mengontrol sebuah sistem keuangan itu nggak sulit, bank itu punya ini. Jadi dia hitung sekarang posisi uang yang beredar di pasar berapa, yang kita butuhkan suplai berapa, cuma bank di backup oleh pemerintah. Tapi apakah bank atau semua ini adil bagi Anda semua? Kalau adil ya nggak usah ikut number one Pak. Tapi kalau saya tidak adil, buktinya saya miskin bertahun-tahun, bapak saya miskin bertahun-tahun. Makanya saya menganggap ini tidak adil. Makanya kita harus menemukan sebuah inovasi pemikiran terbaru yang disebut dengan bank masyarakat. Siapa yang akan mengelola number one? Semua orang. Siapa yang akan menolong kita? Ya kita sendiri. Jadi oke ya, sampai di sini Anda paham ada perbedaan antara dunia kerja, dunia wirausaha dan dunia sistem keuangan. Ini sistem keuangan Anda semua, kami hanya mengelola. Semuanya real, semuanya jelas, semuanya bisa dihitung. Dan habis ini kita akan diskusikan. Oh Pak, gimana kalau number one restart? Nanti saya tanya, Pak, gimana kalau number one scam? Nanti saya jawab semua. Oh terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.